Merdeka, selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara gue kasih dalam Tuhan, memang kamu hebat. Kenapa kamu hebat? Karena kita Indonesia, dan Indonesia hebat. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Pancasila, ya kan? Dan Undang-Undang Dasar dimulai dengan berkat Tuhan, atas nama Tuhan. Jadi Indonesia ini hebat, saudara. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kalau kita Indonesia tapi kita stres, ada sesuatu yang nggak beres, ya kan? Dan kadang-kadang kita punya kebiasaan suka bilang bahwa kamu bodoh, kamu miskin, kamu nggak bisa apa-apa. No, nggak betul. Kamu hebat. Kenapa? Kita Indonesia. Dan yang kedua, kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan artinya kita masih bisa berseru kepada Tuhan, kita masih berharap pada Tuhan, kita masih bisa minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan mampu selalu mengerjakan mujizat. Jadi selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan hari ini bersama dengan kita ada orang hebat yang dipercayakan Tuhan dan juga dipercayakan bangsa dan negara sebagai panglima dari Kodam Udayana meliputi Bali, NTT, dan NTB. Kita jumpai Panglima Kodam Udayana, Bapak Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Selamat datang dalam program Kamu Hebat, Pak. Jadi Bapak Panglima yang meliputi paling banyak pulau ini kelihatan di bangsa ini, ya, Pak. Dan banyak pulau-pulaunya yang cukup susah lagi, ya, cukup menderita. Nah, kira-kira apa program Bapak ini? Ya, sebetulnya sesuai dengan program pemerintah itu pertama selalu tugas-tugas kita sebagai militer supaya masyarakat kita semua punya rasa nasionalisme, itu tugas utama kita, Pak. Yeah. Nah, di balik semua itu kita berpikir bagaimana memecahkan persoalan-persoalan masyarakat di bawah. Iya. Yeah. Ya, yang sekarang paling menonjol memang masalahnya tentang ekonomi, hampir terjadi di seluruh wilayah. Cuma khususnya di daerah kita ini, NTT, bahkan di Bali saja masih ada tempat yang kekurangan air. Oh iya? Masih banyak. Jadi daerah Bapak ini daerah kurang air? Masih banyak yang kekurangan air. Orang bilang di NTT lebih banyak karang daripada tanah. Ya, jadi ini kan sebenarnya sudah ada program pemerintah, Pak. Sekarang sudah dibuat waduk 7 bendungan yang besar. 7 sudah diresmikan, 3 atau 4 itu sudah diresmikan oleh Presiden. Iya. Jadi sebenarnya itu bukti bahwa sebetulnya air itu ada. Air itu ada, tinggal bagaimana dikelola dengan baik. Airnya ada, cuman nggak sampai ke masyarakat kira-kira. Karena dia mengalirnya kan di bawah, Pak. Sedangkan mereka tinggal di ketinggian. Oh. Jadi kalau ini yang program-program besar pemerintahnya ya dibendung sehingga ini air naik baru dibagi. Iya, yang kami kerjakan sekarang ya kelas-kelasnya 1 kampung, 2 kampung, itu yang mungkin kita bisa kerjakan dengan pompa hidran, Pak. Iya. Yang kita buat. Nah, kita Indonesia Timur ini, Bapak kadang-kala kalau lihat tentara agak takut. Bapak ngalamin itu nggak? Biasa kalau orang Indonesia Timur pikir, Bapak tentara nih, Bapak mau tembak kita kah? Bapak mau kasih habis kita ke apa ini, ya kan? Nah, apa yang Bapak rasa dengan tugas Bapak di wilayah ini? Betul ya, mungkin Pak Pendeta juga sering banyak di wilayah-wilayah, jadi kesan-kesan itu ada. Mungkin, tapi setelah kita jelaskan, setelah kita bisa buktikan, itu cepat berubah, Pak. Ya memang harus ada bukti nyata, Pak. Di antara setelah kita berbicara, kita bertanya apa kesulitan-kesulitan mereka, dari kesulitan itu kita bantu, ya langsung image itu akan segera berubah. Iya, jadi tentara ada sebetulnya bukan untuk sekedar operasi militer atau apapun yang selama ini kan, ini banyak tentara di sini nih, mau bikin apa ini tentara-tentara. Tapi sebetulnya juga untuk mengembangkan ekonomi. Betul, ya. Jadi ya kita sebenarnya kan kita punya orang, kita bisa mengkoordinasikan tentang alat-alat. Kita bisa, ya kalau kita lihat mungkin dinas-dinas ini juga untuk memantau wilayah-wilayah ini kan cukup sulit, Pak. Sedangkan kami kan punya Babinsa, kami punya Koramil, sehingga untuk mengecek langsung di wilayah itu mudah. Kalau dinas kan ada keterbatasan itu, di situ kita bisa bantu, sehingga apa fasilitas yang dipunyai oleh dinas-dinas ini kita bisa arahkan ke tempat yang tepat.
Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara, khususnya yang dari Indonesia Timur, jangan pernah berpikir tentara itu ada untuk nembak-nembakin masyarakatnya. Buat apa? Karena tentara juga lahir dari rakyat. Orang tua mereka juga masyarakat sipil. Jadi karena itu saudara gue kasih dalam Tuhan, buang image itu. Bahkan kalau perlu, anak-anak Indonesia Timur perlu banyak mendaftar di akademi militer, jadi tentara, ya kan? Jangan pikir kalau anak jadi tentara, waduh, bikin apa dia? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ternyata tugas tentara sebetulnya mulia. Lalu mungkin saudara berkata, Bapak jangan terlalu percaya sama tentara, Bapak. Tentara itu punya kata-kata kadang-kadang bagus, Bapak, tapi programnya kadang-kadang tidak begitu, Bapak. Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada 1-2 oknum yang mengecewakan saudara, tetapi hari ini kita berhadapan dengan seorang jenderal yang adalah panglima dari Kodam Udayana meliputi NTT dan NTB, dan punya tugas yang nyata dan bukan cuman konsep, sudah dikerjakan. Nah, saya dengar Bapak sudah mengerjakannya. Ya, kebetulan kan saya baru 1 bulan di sini, Pak. Jadi program saya baru mengunjungi di NTT. Memang saya sudah, sebelum berangkat saya sudah coba kumpulkan apa yang kira-kira mungkin kita kerjakan, dan pada saat kunjungan kita sudah bisa lihat. Jadi apa saja yang Bapak sudah kerjakan? Ya, sementara ini kita sudah mulai buka lahan, bikin pompa hidran, mungkin dua titik lah pompa hidran. Padahal baru 1 bulan. Ya, mesti lebih banyak Pak Pendeta. Dan 1 bulan ini juga banyak liburnya tuh, karena ada libur Natal, libur Tahun Baru. Ya, dan juga beberapa tempat ibadah Pak Pendeta memang mereka juga masih sangat sulit. Jadi sekarang kami lebih fokus di pertanian, peternakan, gereja dengan air. Itu Pak yang luar kita coba. biasa. Kita coba berbarengan, Pak. Jadi sama sekali tidak ada program tentara menekan rakyat, tapi justru tentara harus membangkitkan ekonomi masyarakat. Betul, harus itu Pak, saya dalam kondisinya. Luar biasa. Jadi sudah berapa tahun Bapak berdinas di tentara ini? Saya berarti sudah 28 tahun, Pak. 28 tahun. Luar biasa. Saudaraku, kita bicara sama jenderal yang sudah 28 tahun di dunia ketentaraan dan tugasnya hanya membangun. Dan sebelumnya Bapak juga pernah dan rem di wilayah Solo, Pak, Solo ya. Dan program-program itu juga yang Bapak jalankan. Ya, kebetulan memang jadi prioritas pemerintah. Jadi tentara jadi ada membuat MOU dengan pertanian untuk membantu pangan untuk pertanian, khususnya beras dulu. Tapi ternyata setelah kita lihat di lapangan, mereka banyak kesulitan tentang pupuk, tentang air. Ya itu terakhir pertanian itu memberikan alat-alatnya kepada kita. Akhirnya kita bisa mengerjakan sendiri untuk membantu masyarakat. Dan itu juga yang Bapak kembangkan sekarang di wilayah ini juga, Bali, NTT, dan NTB. Betul, kita akan coba kembangkan itu lagi. Jadi peralatan-peralatan itu kita kumpulkan lagi, kita servis lagi. Kita akan mulai lagi nanti untuk mengerjakan itu. Luar biasa. Nah, selama 28 tahun ini sebagai tentara di Republik Indonesia, apa sebetulnya tugas atau apa yang paling berat yang Bapak pernah jalani? Ya, sebetulnya saya sudah hampir 20 tahun habisnya di Kopassus, Pak. Jadi ya banyak di base camp kita berlatih dan segala macam. Lanjut saya pindah ke Pas Pampres, Pak. Itu juga pagi siang malam pekerjaannya. Jadi kegiatan teritorial saya 1,5 tahun di Solo saja itu, Pak. Dan sekarang terulang di sini ya? Dan di sini mudah-mudahan saya bisa lebih baik daripada sebelumnya, Pak. Puji Tuhan. Mudah-mudahan. Saudara gue kasih dalam Tuhan. Saya bicara sama jenderal yang hari-harinya di Kopassus. Biasanya kita kalau udah dengar Kopassus, waduh ini lagi Kopassus. Tapi saudara gue kasih dalam Tuhan, kita perlu banyak berdoa untuk tentara sehingga Indonesia semakin aman. Tentara bukan musuh dari masyarakat, tapi tentara justru bergandengan tangan dengan masyarakat, mau berbuat sesuatu yang baik. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, jangan libatkan dengan oknum-oknum tertentu yang mungkin melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar operating procedure, tetapi dari mulut seorang jenderal Kopassus yang sudah 28 tahun bertugas di tentara, terlihat betul bahwa tentara bergandengan tangan dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengembalikan Indonesia dalam pangannya, dalam keamanannya dan ketertibannya. Jadi saya yakin, saya percaya Indonesia ke depannya makin kuat, makin dahsyat, makin luar biasa. Nah, lalu Pak, bagaimana dengan perbatasan kita dengan asing? Karena daerah Bapak juga banyak perbatasan dengan asing.
Ya, sebetulnya kalau di daerah perbatasan tidak terlalu banyak masalah yang menonjol kalau di daerah perbatasan sekitar sini, Pak. Karena masih tarafnya itu hanya penyelundupan untuk kebutuhan rumah tangga saja, kebutuhannya. Jadi nggak skala besar. Tidak seperti mungkin daerah-daerah yang lain tuh sampai. Tapi Bali bukannya penyelundupan narkoba juga cukup tinggi? Ya, kalau Bali, tapi bukan di perbatasan, Pak. Itu kalau dari sini berarti kan bea cukai. Ya, kalau yang perbatasan kan di NTT itu ya itu lebih ke kebutuhan masyarakat saja. Yang melarikan diri ke Australia atau apa? Dari kita nggak termasuk, Pak. Nggak ada, hampir tidak terjadi nih 2-3 tahun terakhir. Oh, luar biasa. Ini pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan ringan ya, Pak. Ya, Bapak sebagai mungkin orang biasa lahir di Bandung kalau saya nggak salah ya, Pak ya. Lalu tiba-tiba jadi menantu seorang jenderal. Nah, ini kan ada banyak orang pikir, bagaimana ini kok bisa jatuh cinta sama anak jenderal? Ini pertanyaan ringan sebetulnya, supaya mendorong anak-anak muda supaya lebih berani jatuh cinta gitu, Pak. Ya, memang itulah, Pak. Mungkin itu berkat Tuhan luar biasa. Ya, kita juga tidak pernah berpikiran bagaimananya itu terjadi begitu saja, Pak. Kebetulan istri saya dulu jadi LO-nya untuk SEA Games tahun 95 atau 96. Saya kebetulan atlet pada saat itu. Oh, atlet apa waktu itu? Saya atlet judo, Pak. Oh. Ya, saya jadi udah pelatnas dulu saya. Tapi udah tentara waktu itu? Sudah tentara. Tapi mainnya untuk tentara atau untuk? Untuk sudah jadi atlet nasional, Pak. Oh. Atlet nasional saya. Jadi mewakili Indonesia? Di SEA Games saya tidak ikut, saya mewakili Indonesia untuk Open Turnamen di Filipina dulu. Jadi mewakili Indonesia dulu sudah. Di Malaysia pun, di Thailand pun saya mewakili Indonesia untuk Kings Cup dulu. Ya, kenal di situ, ya kebetulan nyambung, ngobrol, ya itulah berlanjut, Pak. Oh, jadi untung ada SEA Games waktu itu ya, Pak ya? Ya, untung ada SEA Games. Jadi seru dikasih dalam Tuhan, di samping urusan ketentaraan, di samping urusan bangsa dan negara, tetapi kita juga belajar satu sisi kehidupan yang sederhana. Beliau di samping tentara juga seorang atlet nasional judo, dan cara Tuhan mempertemukan dengan pasangan teman hidup yang sekarang jadi istri, saudara-saudara, dengan cara yang spesifik, ya kan, bukan dari ketentaraannya, tapi justru dari olahraga. Jadi kalau saudara belum laku-laku, berolahraga dengan baik. Siapa tahu dengan olahraga akan jadi sesuatu yang baik. Nah, jadi ada berapa anak sekarang, Mas? Sekarang 2 anak, Pak. Oh, sekarang 2 anak, ya. Luar biasa. Dan oleh anugerah Tuhan, Bapak sudah menikah berapa lama? Saya tahun 99 saya nikah, Pak, Januari. 99 nikah Januari, luar biasa. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi siapa itu tentara? Tentara kembali seorang manusia biasa yang punya kasih, yang punya kepedulian, yang punya keinginan, yang punya dorongan, dan juga punya cinta yang luar biasa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama, jangan memusuhi tentara. Karena apa? Karena Indonesia bisa ada juga karena ada tentara. Jadi mari kita bergandengan tangan. Dan ini juga mendorong orang-orang muda, daripada saudara juga bingung mau jadi apa, jadi tentara, saudara. Karena itu biasakan hidup disiplin, biasakan hidup sehat, sehingga saudara bisa mencapai hal-hal yang baik di bangsa ini. Nah, tadi kita bincang-bincang sedikit, Jenderal, tentang kadangkala persoalan banyak orang tidak bisa jadi tentara atau tidak bisa mencapai mimpi dan cita-citanya karena gizi yang kurang baik. Ya, jadi tentara itu memang dinilai pada diseleksinya itu dari berbagai sudut. Jadi kesehatannya, psikologinya, akademiknya. Jadi yang terutama banyak mencolok itu memang yang kadang-kadang orang berkeinginan tapi tidak menyadari itu adalah masalah psikologi, Pak. Karena secara psikologi itu kan harus ada orang yang bisa berbuat pada saat tertekan, tetap bisa berpikir pada saat itu. Mungkin dia nanti kalau masuk dalam suatu kondisi yang tidak baik, dia masih tetap bisa melakukan sesuatu. Karena nanti juga orang ini kan bersenjata, itu yang paling penting. Ya. Yang keduanya dengan perkembangan sekarang ini, daerah-daerah mungkin agak-agak kesulitan. Ini yang mungkin jadinya gizi itu kurang baik, Pak.
gizinya kurang baik sehingga vitamin D itu kayak tulang tuh Pak. Iya. Itu kalau tulang-tulang ada yang dilatih semakin keras itu retak Pak. Tulang ini. Itu sering kejadian. Dulu saya vitamin D juga sebetulnya kalau dari kecil banyak berjemur di matahari juga. Ya, matahari juga mungkin masih kurang Pak, perlu asupan yang ini. Mungkin kan kalau dulu susu murah sekarang mahal atau memang orang juga tidak suka. Akhirnya itu terjadi Pak. Jadi saya pernah di pusat pendidikan latihan di Batu Jajar, orang punya kemauan tinggi, semakin kita tingkatkan kemampuannya malah retak kakinya karena sudah memang tidak kuat. Itu satu hal kesehatan yang memang tidak bisa dinilai dari awal. Apalagi yang sudah dari awal bisa dilihat bahwa dia punya mungkin paru-paru yang kurang atau penyakit yang lain yang ini. Gitu. Jadi betul-betul harus disiapkan Pak. Ya, luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini juga pesan buat orang tua, mari beri gizi yang cukup buat anak-anak kita, dan anak-anak juga biasakan makan makanan yang bergizi, dan dari kecil juga terbiasa dengan olahraga, gerak dan lain-lain sehingga tercapai hal-hal yang baik. Ya, Jenderal, mungkin ada pesan-pesan khusus Jenderal di akhir perjumpaan kita ini buat khususnya orang-orang muda, bagaimana mereka menggapai cita-citanya. Dari saya pertama terima kasih Pak Pendeta atas pertemuan ini. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi saya lagi lebih baik. Saya hanya ingin berpesan pada generasi-generasi muda, belajarlah dengan baik, berprestasi sehingga kita nanti ke depan bisa jadi, saya paling senang dengan kata-kata jadi garam dunia Pak. Amin. Itu yang selalu saya jadi pegangan sehingga kita selalu di tempat manapun kita bisa berbuat sesuatu. Belajar dengan baik buat anak-anak muda Pak. Amin. Jadi anak-anak muda jangan berhenti belajar, anak-anak muda harus terus berjuang, anak-anak muda jangan cepat putus asa. Tadi diberitahu bahwa salah satu kelemahan banyak orang untuk tidak bisa mencapai hari depannya karena psikologinya nggak bagus. Kenapa terlalu cepat menyerah, terlalu cepat putus asa? Sementara hidup ini harus berani mengambil keputusan-keputusan yang tepat meskipun di tengah tekanan-tekanan yang berat. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Panglima Kodam Udayana yang meliputi Bali, NTT, dan NTB mengingatkan buat setiap saudara sekalian, kamu hebat. Sampai berjumpa program berikutnya.